Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya, kekuatan terlihat apa yang membentuk kehidupan di lautan dalam dan menentukan batas desain teknologi bawah air kita? Hari ini kita akan menyelami fundamentalnya, tekanan hidrostatis bawah air, faktor lingkungan paling dominan yang mengatur dunia kelautan. Apa sih itu tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Secara konseptual, tekanan hidrostatis terjadi atas dasar hukum Pascal. Apa hubungannya dengan rekayasa kelautan? Tekanan hidrostatis memiliki hubungan yang sangat erat dengan kelautan, karena tekanan ini meningkat secara linier dengan kedalaman, bertambah sekitar 1 atm setiap 10 meternya, menjadikannya faktor lingkungan yang paling dominan di laut dalam. Peningkatan tekanan ini memaksa organisme laut dalam atau barofil untuk mengembangkan adaptasi biologis yang unik, seperti protein dan membran sel yang stabil, agar tidak kolaps di bawah tekanan yang ekstrim. Selain itu juga, pemahaman tentang besarnya tekanan hidrostatis adalah krusial dalam rekayasa kelautan, untuk mendesain kapal selam, peralatan penelitian bawah air, dan instalasi lepas pantai agar mampu menahan gaya kompresi yang sangat besar. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada 3, yaitu massa jenis fluida dilambangkan dengan Rho, kedalaman dilambangkan dengan H, dan gravitasi dilambangkan dengan G. Tekanan hidrostatis ini dirumuskan dengan pH sama dengan Rho dikali G dan dikali H. pH di sini adalah pressure hidrostatis, atau juga bisa dibilang tekanan hidrostatis dengan satuannya N per M kuadrat sama dengan Pascal. Rho di sini juga satuannya kilogram per meter kubik. G satuannya meter per second kuadrat. Dan H satuannya adalah M. Di gambar ini, terdapat tabung yang berisi air dan mempunyai 3 titik. Semakin jauh titik dalam zat cair dari permukaan, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Dengan kata lain, tekanan tersebut semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Jarak pancaran air pada titik paling bawah lebih jauh daripada titik di atasnya. Penyebabnya adalah titik tersebut mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar daripada kedua titik lainnya. Tekanan hidrostatis dalam oceanografi. Yang pertama ada perbedaan massa jenis atau densitas. Air laut memiliki massa jenis yang lebih tinggi daripada air tawar, 1000 kg per meter kubik, karena kandungan salinitas atau garamnya. Selain itu, suhu juga dapat mempengaruhi massa jenis. Perbedaan kecil dalam Rho akibat variasi suhu dan salinitas disebut juga dengan termohaline, menghasilkan perbedaan tekanan di lapisan horizontal. Perbedaan tekanan ini adalah penggerak utama sirkulasi laut dalam atau thermohaline circulation yang sangat vital bagi distribusi panas dan nutrisi global. Yang kedua ada konversi tekanan, atmosfer versus kedalaman. Dalam oceanografi, tekanan di laut sering diukur relatif terhadap tekanan atmosfer standar, 1 atm atau sekitar 101,3 kilopascal di permukaan laut. Sebagai hukum yang praktis, tekanan dalam air laut bertambah sekitar 1 atm untuk setiap 10 meter penambahan kedalaman. Sehingga pada kedalaman 10 meter, tekanan totalnya adalah 2 atm, dan pada 100 meter, tekanan totalnya adalah 11 atm yang digunakan oleh oceanographer untuk menentukan kedalaman dan memodelkan profil densitas air laut. Yang ketiga ada gas larut dan hukum Boyle. Tekanan hidrostatis secara signifikan mempengaruhi gas terlarut dalam tubuh penyelam, sesuai hukum Boyle yang berbunyi bahwa pada suhu yang konstan, volume gas berbanding terbalik dengan tekanan, di mana penurunan tekanan yang cepat saat naik ke permukaan menyebabkan nitrogen yang terlarut dalam darah dan jaringan yang mengembang drastis, membentuk gelembung gas yang bertanggung jawab atas kondisi yang berbahaya, dikenal sebagai BANS atau penyakit dekompresi.
Tekanan hidrostatis dalam rekayasa kelautan. Yang pertama ada lisan lambung kapal selam. Lisan lambung kapal selam sepenuhnya didominasi oleh keharusan untuk menahan tekanan hidrostatis yang ekstrim di kedalaman, di mana tekanan eksternal air laut jauh melebihi tekanan internal. Lambung harus dibuat dari material berkekuatan tinggi seperti baja titanium atau baja yang tebal dan dibentuk silinder untuk mendistribusikan tekanan secara merata. Karena kegagalan struktural, perbedaan tekanan yang besar ini akan menghancurkan kapal selam ke dalam. Yang kedua ada perancangan struktur lepas pantai. Platform minyak, turbin angin lepas pantai, dan dermaga harus dirancang untuk menahan baik tekanan statis maupun tekanan dinamis dari gelombang dan arus dengan perhitungan gaya apung atau FA didasarkan pada hukum Archimedes. FA sama dengan Rho dikali G dan dikali V untuk menahan bobot struktur. Yang ketiga ada adaptasi biologis. Tekanan hidrostatis menjelaskan morfologi unik biota laut dalam. Mereka tidak meledak di kedalaman yang ekstrim karena telah beradaptasi untuk memiliki tekanan internal yang setara dengan tekanan eksternal di sekitarnya, yang dicapai melalui ketiadaan kantung gas seperti gelembung renang dan memiliki struktur tubuh yang lembut dan tidak padat. Kesimpulannya, tekanan hidrostatis adalah faktor lingkungan paling dominan di laut yang meningkat secara linier seiring kedalaman, mempengaruhi segala sesuatu mulai dari adaptasi biologis organisme laut dalam yang mengembangkan tekanan internal setara dengan tekanan eksternal hingga rekayasa kelautan. Pemahaman krusial ini memungkinkan perancangan kapal selam yang tahan tekanan ekstrim, perhitungan gaya apung pada struktur lepas pantai, serta menjelaskan fenomena bahaya bagi penyelam seperti bends yang dipicu oleh hukum Boyle pada gas terlarut. Dari sel-sel unik biota laut dalam hingga lambung baja kapal selam, satu hukum fisika mengatur semuanya, tekanan hidrostatis. Pemahaman ini bukan hanya teori, tapi kunci untuk menjelajahi, memanfaatkan, dan yang paling terpenting, beradaptasi dengan samudra. Terima kasih.